Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13 ya. Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13 ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini di tempat kita masing-masing, dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat cinta kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang menyertai kami. Hingga pagi ini Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau rapi setiap hati kami, agar hati kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Rapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 13 kita baca bersama-sama tempat kita masing-masing, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Judul perikopnya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Ya. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin ya. Firman Tuhan ini adalah firman yang luar biasa ya. Kita pasti sudah sering mendengarkan, di mana firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Musa ketika membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan mereka di sepanjang perjalanan banyak menghadapi tantangan ya, baik dari bangsa Israel sendiri, bahkan juga dari bangsa-bangsa yang mereka lewati. Dan pada waktu itu mereka sampai di Rafidim. Ya, di sana ada orang Amalek menghadang mereka berperang ya, karena dianggap mau merebut ya, sehingga terjadilah peperangan antara orang Amalek dan bangsa Israel. Ya, tapi tadi kita baca ya, perikop ini juga ada kaitannya dengan sebelumnya ya, di atas itu, mana juga Musa bagaimana memimpin bangsa Israel ya, ketika mereka kekurangan air, bagaimana sikap bangsa Israel terhadap Musa. Mereka memarahi Musa ya, bahkan kalau kita lihat di ayat yang keempat sampai Musa itu berkata ya, Keluaran 17 ayat 4, maksud saya di situ dikatakan lalu berseru-seru ya, berseru-seru berarti sudah berkali-kali dilakukan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini
Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu, ya. Jadi Musa begitu, ya, harus bekerja keras, harus benar-benar fokus bagaimana membawa bangsa Israel, penuh kesabaran membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Nah, tapi kita mau fokus sekarang. Apa yang mereka lakukan ketika mereka bertempur dengan bangsa Amalek tadi, ya, ketika mereka di Rafidim, di situ jelas dikatakan, ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, Musa memberikan perintah kepada Yosua. Yosua itu adalah sebagai pemimpin perang di lapangan, ya, memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Amalek ataupun bangsa yang mengganggu mereka, yang hendak menyerang mereka. Ya, kemudian apa yang disuruh oleh Musa itu dilakukan Musa, dan sedangkan Musa sendiri sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, dia katakan, saya akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Artinya apa? Musa sebagai pemimpin, dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia meminta penyertaan Tuhan ketika bangsanya, ketika rakyat Israel yang dia pimpin itu sedang berperang. Dia datang, ya, kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan daripada Tuhan. Sedangkan Harun dan Hur sebagai imam, ya, mereka juga pergi bersama-sama dengan Musa. Ya, mereka juga sudah ada di puncak, mereka di sana berdoa, ya, dan di sana jelas dikatakan, ya, pada ayat yang kedua belas. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa yang kita lihat dari perikop ini? Dari pembacaan firman Tuhan ini? Ya, kita melihat adanya kerjasama yang baik. Ya, Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah sendiri, dia, ya, datang kepada Tuhan. Dia terus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga petunjuk-petunjuk dari Tuhan itulah yang dia kerjakan selama dia memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan Yosua dipercayakan sebagai pemimpin perang di lapangan, ya, yang langsung terjun. Nah, jadi masing-masing punya tugas. Sedangkan Harun dan Hur, mereka sebagai imam, mereka juga, ya, di ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang, ya. Jadi Yosua tidak menolak, dia katakan, oh iya, siap, dan melakukan, ya, untuk berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Jadi imam Harun dan Hur, mereka bersama-sama dengan Musa naik ke puncak bukit, dan di sana mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat, ya, teladan dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Musa sebagai pemimpin, dia mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Ketika dia diserang oleh bangsa Israel, dituntut oleh bangsa Israel, kamu yang bawa kami ke sini, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus kerjakan menghadapi orang ini, bangsa Israel ini? Itu tugas Musa sebagai pemimpin. Kemudian Yosua sebagai pemimpin di lapangan. Apa yang disampaikan oleh Musa, dia kerjakan dengan baik. Mereka bertempur. Dan Harun dan Hur sebagai imam, mereka mendampingi pemimpin mereka. Ya, jelas dikatakan di sana, ketika Musa berdiri di atas bukit itu, dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas. Ketika tangannya, ya, terangkat, teracung ke atas, maka bangsa Israel menang.
Tapi dia lelah. Ketika dia lelah, maka kedua imam Harun dan Hur, mereka menopang kiri dan kanan. Kemudian mereka mengangkat sampai dikatakan mereka mengambil sebuah batu, ya, diletakkannya di bawahnya supaya dia, maksudnya Musa, duduk di atasnya. Jadi tetap posisi berdiri, tapi dengan batu tadi karena sudah lelah sepanjang hari, ya. Dan tangan kanan dan tangan kiri dipegang oleh Harun dan Hur. Wow, itu kerjasama yang luar biasa, keren. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat, ya, sampai terbenam matahari mereka melakukan itu. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, artinya apa? Ketika terjadi penyerahan diri total kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita jalan keluar. Ya, ketika Harun dan Hur, ya, memberikan hati bekerja sama dengan Musa, ya, mereka kreatif mengambil batu biar posisi Musa tetap berdiri karena sudah tidak kuat. Mereka menopang tangan Musa, ya. Maka demikianlah prajurit bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, mereka mendapatkan kemenangan. Apa arti mengangkat tangan? Yaitu penyerahan diri, berdoa, berserah sepenuhnya. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga berlaku buat kita, Bapak Ibu, gambaran buat kita. Siapapun kita, dimanapun kita, mungkin kita bisa sebagai pemimpin seperti Musa, ya, dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, ya. Kita mungkin sebagai Musa, ya, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan bisa juga mungkin kita sebagai panglima perang seperti Yosua. Kita harus tempur, terjun ke lapangan, ya. Atau mungkin kita sebagai imam, sebagai pendoa, ya, di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah persekutuan-persekutuan. Maka Allah mau jika kita kepengen menang, jika kita ingin berhasil, jika kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, maka perlu ada kerjasama yang baik. Kita lihat tadi bagaimana, ya, keempat pemimpin itu, ya, mereka bekerja sama dengan baik, ya, Musa, Yosua, Harun dan Hur. Mereka bekerja sama sehingga bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Ya. Kita tahu, ya, bahwa Musa itu adalah pemimpin yang langsung Allah memilih, ya, dan dia tidak bisa berjalan sendiri walaupun Tuhan sendiri yang memimpin. Dia butuh orang-orang di sekitarnya. Dia butuh Yosua, dia butuh Harun dan Hur, bahkan dia juga butuh memimpin ataupun tua-tua bangsa Israel, ya. Kalau kita lihat di atas sebelumnya itu Keluaran 17 ayat yang kelima, ya, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, ya, karena mereka kekurangan air, di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Jadi harus ada kerjasama Bapak Ibu, ya, antara pemimpin, antara pelaksana, antara pendoa dan juga peserta. Ya, para tua-tua itu adalah orang yang dianggap ya lebih tua, yang mempunyai pengaruh di dalam sebuah komunitas itu. Ya, pada waktu itu kita tahu bahwa bangsa Israel itu ada 12 suku. Jadi dari setiap suku itu diambil biasanya. Kalau ada mau rapat, ada pertemuan, ada pertempuran, tetap diambil dari kedua belah suku, tidak ada yang tertinggal. Mereka akan mengadakan, ya, rapat ataupun apa yang akan mereka kerjakan untuk selanjutnya, dan tentunya dipimpin oleh Musa, ya. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua yang pada pagi hari ini hadir, ya. Allah mau
ya, kita juga belajar. Ya, mungkin sekarang ini kita juga sedang berperang melawan Amalek-Amalek kita. Apa Amalek kita sekarang? Ya, mungkin Amalek kita sekarang tentang keuangan, mungkin tentang penyakit, mungkin Amalek kita sekarang masalah keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan anak, ya, hubungan suami istri, atau mungkin pekerjaan kita, apapun Amalek kita, ya, yang menghalangi kita, yang menjadi persoalan kita, Allah mau kita perlu kerjasama, kita perlu saling mendoakan, kita perlu saling mendukung, kita perlu saling peduli, ya. Jadi tidak bisa sebuah keluarga kalau hanya satu orang yang bekerja itu tidak akan berhasil. Contoh, ya, di dalam sebuah keluarga tentunya ada bapak, ibu, dan anak, ya. Kalau hanya si ayah saja yang mencari nafkah, ya dia sudah capek mencari nafkah, istri di rumah leha-leha, rumah juga tidak dibersihkan, anak-anak juga tidak diurus, suami pulang kerja, anak-anak belum mandi, rumah berantakan, kain masih berserak, apa yang terjadi? Otomatis suami marah. Apa kerjamu satu hari ini? Ya, kenapa tidak melakukan tugas sebagai istri? Ya, untuk mengurus rumah tangga, untuk membersihkan semuanya, untuk merawat anak-anak. Ya, jadi apa tugas kita? Kita harus kerjakan dengan baik. Atau mungkin sebaliknya, ya, istri sudah bekerja, ya, yang bekerja sudah bikin usaha, tapi suami tidak mendukung, ya, suami malah menyepelekan, maka yang terjadi setiap hari ribut, maka rumah tangga itu juga akan tidak bisa maksimal, tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Atau mungkin dengan anak-anak kita, ya, mama papanya kerja keras, tapi anaknya nggak tahu kemana, ya. Bahkan kadang-kadang saya pernah melihat sebuah keluarga, ya, mamanya sedang mengepel, anaknya seenaknya saja jalan pakai sendal masuk ke dalam, saksuk saksuk, sepele, tapi itu persoalan besar. Kenapa? Si ibu tadi atau pembantu yang sedang mengepel tadi, contohnya, ya, asisten rumah tangga sedang mengepel, merasa tidak dihargai. Dia sudah ngepel, sudah nyapu, seenak kudelnya saja anaknya masuk sak karena merasa yang punya rumah, ya, rumahnya jadinya sendalnya masuk pasir, ya, namanya sendal dari luar habis main, pasir berantakan. Nah, sepele kan Bapak Ibu, tapi itu mengganggu, itu menjadi karakter, habit. Kalau sudah karakter itu susah memang dilepas, tapi kita harus punya komitmen. Pagi ini Tuhan mau mengajarkan kita, apa tanggung jawab kita di dalam keluarga, apakah kita sebagai anak, apakah kita sebagai suami, sebagai istri, mari kerjakan bagian kita. Ya, sekarang di dalam pemerintahan dikatakan tupoksi, ya, tugas pokok dan fungsi. Jika kita sebagai suami, bekerjalah sebagai suami. Jika kita sebagai istri, kerjakan pekerjaanmu sebagai istri. Sebagai anak, lakukan tanggung jawabmu sebagai anak. Jangan kita hanya menuntut. Oh, maunya suami saya harus setor sama saya sekian setiap bulan biar cukup. Ya, kalau memang tidak ada, mau lihat apa yang tidak dikata, kita merengut, kita terus menuntut. Yang ada kita semakin hari semakin sakit hati. Ya, kita tidak mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau misalnya hari-hari ini mungkin suami belum mendapatkan pekerjaan yang pas, mari kita dukung dia, kita doakan dia, ya, bahwa dia datang kepada Tuhan seperti tadi, ya. Mungkin kita sebagai Harun, sebagai Hur, mari berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan pekerjaan yang baik buat suamiku, yang sesuai dengan talentanya Tuhan, ya. Atau mungkin kita juga sebagai istri, yaitu tadi, lakukan bagian kita. Ya, apa sih tugas istri? Merawat keluarga, mengurus anak-anak, memperhatikan kebersihan. Jangan kita hanya menuntut mau dapat uang, mau diperhatikan, mau diperlakukan baik, tapi kebersihan kita pun tidak jaga. Ya, berantakan semua. Waduh. Ya, jadi ini perlu. Saya tidak tahu hari ini mungkin Bapak Ibu lihat di undangan, undangan itu temanya kosong. Kenapa kosong? Ya, karena saya tadi malam belum dapat jawaban dari Tuhan. Saya berdoa, kami kemarin
pulang pelayanan juga dari persekutuan 2 Philadelphia. Saya belum dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan, saya cerita apa? Tapi setelah pagi saya bangun jam 2, saya berdoa lagi. Tuhan, saya mau cerita apa hari ini Tuhan? Saya bilang, saya nggak tahu. Apa menjadi kebutuhan kami? Ya, maka Tuhan buka. Tuhan singkatkan tentang firman Tuhan ini. Bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan kemenangan. Itu tema pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau menang, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, harus ada kerjasama antara orang tua dan anak, suami dan istri. Perhatikan apa yang dibutuhkan keluarga itu. Jangan kita hanya merasa, oh saya di sini kan sebentar doang. Dimanapun kita berada, kita harus menganggap ya itu adalah tanggung jawab kita. Kita bersyukur bisa Tuhan tempatkan di situ. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini orang banyak menjadi cuek. Tidak peduli. Ya, hanya ingin dipedulikan, kepengen diperhatikan, kepengen diperlakukan lebih. Tapi lupa, apakah kita peduli juga dengan orang lain? Ya. Bukan peduli itu hanya masalah materi. Kadang-kadang kita salah. Peduli itu, wah saya lagi susah, maunya saya dibantu sama Ibu Lydia contohnya kan. Bukan begitu. Dari hal-hal kecil. Ya, menyapa saja itu peduli. Ya, selamat pagi, shalom, kasih senyum, itu peduli. Ya. Suatu hari ya, saya sedang ada masalah di pikiran saya. Terus kemudian saya ke pasar Bapak Ibu. Ya. Jadi saya belum bisa, waktu itu saya belum bisa mengelola emosi saya. Nah, saya jalan ke pasar. Sambil nunduk-nunduk saya jalan. Sampai tabrakan sama orang. Kenapa? Karena itu tadi hati saya masih belum bisa saya kelola emosi saya. Hati saya masih selalu kepengen saya itu diperhatikan orang. Orang fokus ke saya. Ya, kenapa sih? Kenapa sih dia begitu? Kenapa sih dia tidak memperhatikan saya? Kenapa sih dia tidak peduli? Akhirnya sampai saya nabrak orang. Ya, akhirnya sampai sepedanya kejedot ke kepala saya sampai kesakitan. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak bisa mengelola emosi itu tadi. Kita tidak peduli sama orang. Nah, tapi ketika itu terjadi saya sadar, oh iya, saya yang salah. Saya minta maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu saya teruskan berjalan ke pasar. Pulang dari pasar, ada seseorang menyapa saya. Saya lupa siapa itu. Dia kasih senyum. Ya, halo Ibu, habis dari pasar nih. Wah, hati saya senang berbunga-bunga sebaliknya. Kalau tadi saya nabrak sampai kepala saya sakit, ya, ini begitu pulang ada orang menyapa saya. Halo Ibu, pulang dari pasar nih. Borong ya, gitu kan. Ibu-ibu kan biasanya begitu pulang dari pasar jalan ya. Saya bilang, saya senang sekali karena disapa saya. Oh, rupanya orang masih ada yang peduli dengan saya. Orang masih ada yang mau menegur saya. Hati saya jadinya bersuka cita. Dan itu mengingatkan saya bahwa sapaan sepatah kata saja pun itu membuat orang bisa bersemangat. Bisa kembali harga dirinya pulih. Bisa kembali dia. Waduh, rupanya Tuhan masih sayang sama saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita mulai dari kita para orang tua. Kita bangun kerjasama ini. Ya, kita lihat situasi apa yang perlu di keluarga kita, mungkin apa yang perlu sekarang ini. Ya, kita lihat bangsa Israel ya, mereka juga sekarang berperang. Ya, tidak kebetulan firman Tuhan ini tentang berperang. Ya, saya percaya jika bangsa Israel ya bersama dengan pemerintah yang ada di sana bekerja sama untuk membasmi ataupun memberantas Hamas itu, maka Hamas itu akan lumpuh. Mereka bisa menjadi dilumpuhkan dan negara itu bisa aman, bisa tentram kembali. Ya. Jadi kita berdoa buat bangsa Israel. Biarlah mereka juga meneladani apa yang Musa sudah kerjakan, apa yang Harun sudah perbuat, ya. Dan Hur, dan demikian juga apa yang Yosua sudah lakukan. Harus ada kerjasama, ya, harus ada saling peduli, saling mendukung, saling mendoakan. Allah mau buat kita juga. Tuhan tidak ingin satu orang pun di antara kita yang binasa, satu orang pun di antara kita yang susah, satu orang di antara anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan.
sesungguhnya dia mau, ya, manusia ciptaannya yang dia ciptakan itu segambar dan serupa dengan dia, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Itulah makanya Tuhan, ya, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, untuk mati di kayu salib, menggantikan kita, Bapak, Ibu, dan saya, untuk menanggung hukuman dosa kita, ya, sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah Bapa di surga langsung, ya, dan kita bisa menerima janji-janji Allah, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita, ya, mengakui, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, yang sudah mati buat kita, yang sudah menggantikan kita, dan yang senantiasa beserta dengan kita. Kita tidak akan dapat, ya, memperoleh janji keselamatan itu. Kita tidak akan mendapatkan kasih karunia itu. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari Bapak Ibu, saya juga sedang belajar bagaimana membangun hubungan, ya, agar terjadi kerjasama yang baik, ya, agar terjadi, ya, kita saling peduli, saling memperhatikan. Jangan hanya satu orang, jangan hanya suami, jangan hanya istri, jangan orang tua, tapi ada kerjasama yang baik. Jika itu kita lakukan, maka kemenangan itu akan kita peroleh, maka damai sejahtera itu akan kita peroleh. Ya, tentunya kita harus membicarakan, harus juga bicara, ya. Banyak cara untuk kita, ya, melakukan ataupun berkomunikasi. Tapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, iman kita kepada Yesus Kristus, ya, kita akan memperoleh kemenangan itu. Hanya di dalam namanya kita memperoleh kemenangan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, pagi hari ini sekali lagi, apapun persoalan kita, apapun amalek-amalek kita, mari kita terus berjuang, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Seperti Musa tadi, dia harus mengangkat tangannya di atas gunung, berdiri di atas gunung itu, ya. Dan ada, ya, Harun dan Hur yang menopang di sana, sehingga kemenangan itu berhasil diperoleh oleh bangsa Israel, ya. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Mintalah dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Termasuk untuk The Power of Love. Kami atas nama pengurus juga. Kami butuh Bapak Ibu. Kami butuh orang-orang sebagai pendoa. Kami butuh juga orang-orang sebagai partisipan. Kami butuh juga orang-orang yang bisa membangun hubungan. Kami perlu. Ya, ini bukan kebetulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tetap mendukung pembina kita juga, ya, agar dia juga diberikan kesabaran, ya, seperti Musa. Itu luar biasa, ya. Kadang-kadang, ya, sebagai manusia, ya, kalau datang sedang muncul manusiawinya, pasti dia ada rasa lelah. Waduh, kok begini ya, gitu, ya kan. Tapi mari kita sebagai keluarga dalam komunitas The Power of Love, yuk kita saling mendukung Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Kami bersyukur buat kesetiaan, ya, Ibu Lydia Lalang, ya, sebagai pendoa, Ibu Juhaini juga yang selalu setia berdoa, ya, Pak Victor Hutajulu bersama Ibu Dewi dan juga yang lain-lain. Mari Bapak Ibu, ya, mari mungkin kita ajak teman-teman kita, yuk kita bersama-sama. Ya, jadi keberhasilan di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah gereja itu tidak bisa dikerjakan satu orang. Ya, bahkan Paulus berkata, ya, ada yang menanam, ada yang menyiram, ya, dan pertumbuhan itu Tuhan yang memberikan. Nah, Allah juga mau kita di The Power of Love, ya, yang memulai adalah Tuhan lewat hambanya, ya. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah tergabung di komunitas ini, kita ajak teman-teman kita,
Ya, mungkin kami belum sempat menghubungi mereka. Ya, mari Bapak Ibu bangun hubungan dengan mereka. Mari jangan datang untuk mencari hidup atau mengharapkan sesuatu, ya. Tapi mari berikan hidup melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Sekecil apapun yang kita lakukan buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia Allah yang adil, dan dia juga Allah yang maha kuasa. Seperti kemarin firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Victor Hutajulu, ya. Allah itu sudah berjanji menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar. Dia genapi, ya. Walaupun bangsa Israel memberontak, ya kan? Tapi tetap janji-janji dia. Tapi sebagai Tuhan yang adil, dia juga menghukum bangsa Israel. Sebab mereka, ya, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita percaya pada hari-hari ini, jika Tuhan mengizinkan, ya, kita juga punya masalah sama seperti bangsa Israel. Sekarang mereka punya masalah berperang melawan Hamas, maka kita juga yuk bersama dengan Tuhan, dengan kerjasama yang baik, kita percaya kita akan keluar jadi pemenang. Kita akan keluar menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dilihat oleh dunia, kita berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kembali. Sungguh besar Kau Bapa, di pagi hari ini sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang luar biasa, di mana Tuhan mengingatkan kami kepada pemimpin besar bangsa Israel yang Engkau memilih dan mengangkat langsung, yaitu hamba-Mu Musa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang besar ini. Terima kasih kami diingatkan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Biarlah kami boleh belajar dari hamba-Mu Musa, Yosua, Harun, dan Hur. Ada kerjasama yang baik. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Ada mungkin kami sebagai pendoa. Ada mungkin kami sebagai orang yang bisa membangun hubungan satu dengan yang lain. Seperti Yosua sebagai pemimpin perang, praktek di lapangan. Atau mungkin kami sebagai pemimpin yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami rindu juga Tuhan, apa yang dialami Musa, Yosua, Harun, dan Hur, itu juga terjadi atas hidup kami, baik dalam keluarga kami. Biarlah terjadi kerjasama yang baik antara suami dan istri dan juga anak-anak. Kami bisa saling menghargai, saling menopang, saling mendukung, dan terus mengandalkan Tuhan untuk menuntun kami. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau hebat, Engkau ajaib. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa talenta yang Tuhan berikan bagi kami, kami bisa pergunakan dengan maksimal. Kami bisa persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh partisipan yang sudah tergabung pada pagi hari ini, bahkan yang juga tidak bergabung. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap baik, Engkau tetap dahsyat, dan rancangan-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih Bapak, terima kasih buat the power of love. Kami mau serahkan komunitas ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika Tuhan yang memulai, jika Tuhan sudah membuka, kami percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk terus bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Engkau yang memeteraikan dalam setiap hati kami. Apapun status kami, pekerjaan kami, biarlah Engkau yang menilik kami satu persatu. Biarlah Tuhan
yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami sudah dengarkan bersama pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan